Halo kawan-kawan, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada sore hari ini teman-teman, kita sedang menunggu acara debat calon presiden dan wakil presiden yang akan digelar nanti pukul 19 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada tanggal 17 Januari 2019. Ini cukup menarik, yaitu detik-detik menjelang debat Pilpres 2019, karena ada hal yang ditunggu oleh masyarakat. Tidak hanya capres dan cawapres, tetapi yang lebih ditunggu adalah debat calon wakil presiden. Ini menarik, terutama calon wakil presiden nomor urut 01, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kenapa ditunggu? Karena masyarakat penasaran bagaimana penampilan ketika sang kiai nanti beradu argumen dengan cawapres 02, yaitu Sandiaga Uno. Menurut Hendro Satrio, teman-teman, ini sebagai pengamat politik dari Universitas Paramadina, mengatakan bahwa kehadiran Kiai Ma'ruf Amin dalam kancah perpolitikan ini menuai kontroversi. Kenapa kontroversi? Ada dua alasan. Yang pertama, terpilihnya Kiai Ma'ruf Amin ini menggeser tokoh nasional, politikus nasional, yaitu Mahfud MD. Karena di awal ini rumor yang beredar dan memang diakui oleh Mahfud MD bahwa dia adalah satu-satunya calon wakil presiden yang akan mendampingi Joko Widodo pada Pilpres 2019 ini. Tetapi entah bagaimana kemudian Mahfud MD ini tergeser atau digeser, yang muncul malah Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden dari Joko Widodo. Jadi menjadi Joko Widodo Ma'ruf Amin, yang sebelumnya ini adalah yang diunggulkan adalah Mahfud MD. Mungkin karena faktor politik atau faktor apa yang menyebabkan Mahfud MD tergeser, yang diajukan malah Kiai Haji Ma'ruf Amin. Karena kita tahu teman-teman bahwa Mahfud MD ini sudah punya jam terbang tinggi, baik dalam bidang politik, kemudian dalam bidang kenegaraan. Karena beliau pernah menjadi salah satu DPR dari fraksi PKB, kemudian beliau juga pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, juga pernah Mahfud MD ini menjadi Menteri Pertahanan di era Abdurrahman Wahid. Ini adalah pengalaman yang tidak bisa dilupakan, bahwa kemampuan Mahfud MD ini patut diperhitungkan. Apalagi Mahfud MD sering hadir di acara Indonesia Layar Club, yang di situ banyak pendapat, kemudian banyak perdebatan di dalam diskusi di Indonesia Layar Club. Nah, kemudian teman-teman, kontroversi yang kedua ini, kita belum tahu banyak tentang kemampuan dari Kiai Ma'ruf Amin ini dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai perdebatan politik. Yang kita tahu, Ma'ruf Amin ini pernah menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia. Tetapi berbeda ketika Kiai Ma'ruf Amin ini menjadi seorang birokrat pemerintahan. Nah, inilah teman-teman yang menjadi pertanyaan masyarakat, bagaimana kemampuan Kiai Ma'ruf Amin ini ketika debat dalam debat Pilpres 2019 yang digelar nanti malam, akan berhadapan dengan Sandiaga Uno. Yang kita ketahui bersama, Sandiaga Uno ini sudah punya jam terbang, baik dia sebagai pengusaha, pernah menjadi wakil gubernur DKI Jakarta, juga dia punya pengalaman tentang debat waktu tahun 2017 ketika Sandiaga Uno bersama Anies Baswedan ini ikut dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta melawan Ahok. Jadi masyarakat ini penasaran karena Ma'ruf Amin ini belum pernah tampil di acara debat, belum pernah tampil di acara ILC yang itu beradu argumen, beradu ide, beradu gagasan. Nah, ini menjadi sebuah misteri bagi masyarakat, karena
sama-sama belum mengetahui kemampuan Kiai Haji Ma'ruf Amin tampil di acara debat calon presiden. Kemarin kita juga melihat kemampuan Sandiaga Uno bersama Anies Baswedan dalam acara debat cukup lumayan, bahkan bisa mengalahkan ide dan gagasan dari Basuki Cahayapurnama. Ini kita lihat hasilnya ketika debat selesai, kemudian terjadi pilkada, maka pemenangnya adalah Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Ini adalah sejarah bahwa kemampuan Sandiaga Uno memang tidak bisa dianggap remeh, karena memang dia sudah pengalaman dalam debat kandidat sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017. Sedangkan Kiai Haji Ma'ruf Amin belum kita ketahui kemampuan debat, kemampuan untuk beradu ide, beradu gagasan. Makanya kalau Kiai Haji Ma'ruf Amin nanti malam tampil ciamik, tampil menakjubkan, bisa terjadi elektabilitas Jokowi akan naik. Tetapi jika kemampuan Kiai Haji Ma'ruf Amin ini tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat, bisa jadi elektabilitas dari Jokowi Ma'ruf Amin akan turun. Ini pengalaman dari pemilihan gubernur DKI Jakarta. Kemampuan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ini tampil menakjubkan, maka elektabilitasnya akan naik dan dia akhirnya terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta. Dan kemudian teman-teman, kalau kita melihat capresnya, yaitu dari Capres 01 Joko Widodo dan Capres 02 Prabowo Subianto, kemampuan debatnya sebenarnya sudah kita lihat pada tahun 2014 ketika dua-duanya mencalonkan menjadi calon Presiden Republik Indonesia. Ini sudah pernah kita lihat, tetapi ini juga kita nanti apakah kemampuan dari Prabowo maupun Jokowi nanti malam bisa fight seperti tahun 2014 atau tidak, kita juga belum tahu. Dan yang dinantikan banyak orang sebenarnya kemampuan dari Kiai Haji Ma'ruf Amin, karena belum pernah tampil di acara publik, di acara debat, di acara adu gagasan. Nah, ini yang ditunggu oleh masyarakat nanti malam, apakah sesuai ekspektasi kemampuan Kiai Ma'ruf Amin atau tidak. Sementara itu teman-teman, KPU ini sudah menyiapkan seragam atau kostum yang akan dipakai debat nanti, baik capres maupun cawapres. Sementara komisioner KPU dan jajaran juga sudah menyiapkan pakaian batik yang akan dipakai nanti malam. Dan ini cukup menarik teman-teman. Undangan yang dibuat oleh KPU ini jumlahnya ada 500 orang yang terverifikasi, 100 orang untuk pasangan 01 dan 100 orang untuk pasangan 02. Jadi imbang, agar nanti di acara ini tidak juga menjadi gaduh kalau terlalu banyak orang. Jadi cukup 500 orang sudah mewakili debat kandidat calon presiden dan wakil presiden. Dan kita juga lihat nanti malam ini juga diundang para presiden, ada Megawati, ada SBY, ada Habibie yang sudah diundang, juga mantan wakil presiden juga diundang. Nah, itulah teman-teman sedikit ulasan tentang gambaran debat capres dan cawapres nanti malam di Hotel Bidakara Jakarta Selatan pada pukul 19.00. Akan menarik karena ada sesuatu yang baru nanti malam. Kenapa baru? Karena soal-soalnya ternyata sudah diberikan dulu kepada pasangan calon. Ini kan menarik, sehingga kita lihat nanti malam apakah tampilan kedua pasangan calon ini sesuai ekspektasi atau tidak. Tapi mudah-mudahan nanti malam akan sukses dan menarik perhatian masyarakat, dan yang menang dalam debat nanti malam bisa menaikkan elektabilitasnya. Demikian kawan-kawan pembahasan pada sore hari ini tentang debat calon presiden dan wakil presiden, dan yang ditunggu-tunggu adalah kemampuan dari Ma'ruf Amin dalam debat nanti malam, apakah sesuai ekspektasi atau tidak. Dan jangan lupa teman-teman tetap like, subscribe, dan komen di channel ini. Sampai jumpa pada video yang datang. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.